saya dari elit Indonesia yang teruskan saja kiblatnya ke barat. Kalian pasti ingat video pengakuan Prabowo yang ini kan? Nah, pengakuan Prabowo yang ini nih, yang menjadi salah satu alasan kenapa saya tidak pernah memilih Prabowo. Kenapa saya tidak pernah memilih Prabowo? Karena dari pengakuan ini saya bisa menilai bahwa kalau seandainya nanti Prabowo menang pemilu, jadi presiden, dilantik, apapun keputusan Prabowo, apapun keputusan yang diambil Prabowo selaku presiden, hanya akan menguntungkan Barat alias Amerika. Akan merugikan negaranya sendiri alias Indonesia. Dan sekarang terbukti, ketika Donald Trump memberlakukan sanksi tarif impor kepada Indonesia sebesar 32%, Prabowo selaku presiden langsung negosiasi. Hasil dari negosiasi turun menjadi 19%. Tapi 19% itu dibayar mahal oleh Indonesia, bukan gratis ya, lewat perjanjian dagang antara Amerika dan Indonesia. Bunyi-bunyi dari perjanjian dagang itu adalah, yang pertama, Indonesia harus mengimpor Boeing dari Amerika sebesar 200 triliun lah ya. Harus mengimpor BBM dari Amerika sebesar 252 triliun. Harus mengimpor hasil pertanian Amerika sebesar 73 triliun. Dan harus mentransfer data Indonesia, data rakyat Indonesia ke Amerika. Plot twistnya sekarang nih ya, ketika Indonesia sudah menandatangani perjanjian dagang yang notabene merugikan Indonesia, Mahkamah Agung Amerika malah memutuskan membatalkan semua sanksi tarif impor yang diberlakukan oleh Trump dan hanya menetapkan tarif impor sebesar 10%. Bayangkan aja betapa tololnya orang yang bernegosiasi dengan Amerika pada saat itu. Itu baru boncos yang pertama ya. Boncos yang pertama aja Indonesia rugi 650 triliun lebih lah ya. Plus data rakyat Indonesia ditransfer ke Amerika. Nah, boncos yang kedua adalah ketika Prabowo memutuskan untuk gabung ke BOP, Board of Peace, yang katanya untuk Gaza, rela bayar 17 triliun, itu pun Palestina yang katanya diperjuangkan malah tidak diajak masuk. Yang masuk adalah pelaku genosida itu sendiri, yaitu Israel. Dan yang paling saya anggap miris dan memalukan adalah ketika foto bersama jajaran petinggi negara yang gabung BOP, Prabowo, Presiden Indonesia, malah diletakkan di paling pinggir. Ya, Prabowo, Presiden Indonesia, berasa sambal di pecel lele, di paling pinggir. Dan diletakkan di tengah hanya untuk sekedar map. Bayangkan, Presiden Republik Indonesia ketika foto diletakkan di paling pinggir, dipanggil ke tengah hanya untuk sekedar memegang map. Memegang map. Bayangkan betapa memalukannya itu. Ketika pemimpin-pemimpin negara yang bergabung BOP jelas-jelas mempermalukan Presiden Republik Indonesia, jujur aja, sekarang saya sedang menunggu pendukung-pendukung Prabowo untuk menangisi Prabowo. Seperti mereka menangisi Prabowo ketika kalah debat di pemilu 2024 kemarin. Kemana pendukung Prabowo sekarang? Kok mereka diam aja, nggak ada yang menangis? Apakah ini tidak lebih menyakitkan seperti ketika kalah debat?